Pemirsa, kasus tindak pidana pencucian uang yang menjerat Indra Kents dan Doni Salmanan menuai sorotan publik. Banyak yang mempertanyakan apakah uang dari para korban dari aplikasi Binomo dan Quotex ini bisa kembali seutuhnya. Namun sebelum jauh ke sana, pemirsa, saya ingin mengajak Anda untuk melihat ulang kasus yang menjerat dua influencer tersebut. Dimana kalau kita melihat di slide yang pertama ini, pemirsa, kita akan menyimak bagaimana kasus di Indra Kents dan juga Doni Salmanan di dua aplikasi yang berbeda. Khusus Doni Salmanan ini akan dikenakan atau terkena pidana karena melakukan penipuan investasi, penyebaran berita bohong, dan TPPU. Begitu juga dengan Indra Kents, hanya saja yang berbeda adalah platformnya. Kalau Indra Kents adalah Binomo dan Doni Salmanan ini menggunakan aplikasi Quotex. Kemudian keduanya ini terancam hukuman pidana penjara 20 tahun. Nah, muncul pertanyaan berikutnya, siapa yang menjadi penerima uang dari Indra Kents dan juga Doni Salmanan selama kurun waktu tertentu, pemirsa? Ini kita bisa melihat bahwa ada beberapa nama. Yang pertama adalah kita langsung melihat di sini Reza Arab yang menerima uang 1 miliar rupiah karena pada saat itu berdasarkan video yang beredar yang kami lihat di situ adalah diberikan uang 1 miliar rupiah karena merasa bahagia, merasa terhibur begitu ketika melihat akun atau bahkan konten yang diberikan atau yang ditampilkan oleh Reza Arab. Berikutnya Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang menerima amplop berisi dolar pada saat pernikahannya. Kemudian Rizky Febian mendapatkan 400 juta rupiah akibat atau karena dari lelang minuman seperti itu. Kemudian Alfie Rev mendapatkan 4 miliar rupiah, pemirsa. Ini dikatakan bahwa atau sejumlah uang begitu ya. Alfie Rev ini pada saat itu sedang memproduksi sebuah video Wonderland Indonesia dalam rangka HOT Indonesia, dan pada saat itu ia kekurangan atau membutuhkan sponsor seperti itu, dan salah satu yang merespon adalah Doni Salmanan untuk memberikan sejumlah uang. Berikutnya adalah masih ada dua nama di sini untuk yang mendapatkan uang dari Indra Kents dan juga Doni Salmanan, seperti halnya Arif Muhammad yang juga mendapatkan uang 4 miliar rupiah sebagai hasil dari penjualan mobil sportnya, dan juga yang berikutnya adalah Deddy Corbuzier karena mendapatkan uang 150 juta ini sebagai sponsor untuk lomba catur, pemirsa. Nah, kita akan menuju ke slide berikutnya untuk melihat bagaimana statement dari pihak kepolisian bagi para orang masyarakat yang sudah menerima uang ataupun barang dari Indra Kents dan juga Doni Salmanan. Kita akan menuju ke slide berikutnya. Slide berikutnya ini adalah statement disampaikan oleh Brigjen Pol Ahmad Ramadan, Karopenmas Divhumas Polri, yang mengatakan bahwa kepada siapapun yang menerima uang ataupun barang dari para tersangka, baik saudara Ika atau Indra Kents dan juga DS Doni Salmanan, agar bisa melaporkan kepada penyidik. Namanya menerima uang hasil tindak pidana itu tidak boleh. Tetapi pemirsa, yang menjadi pertanyaan di sini adalah khusus beberapa nama yang saya soroti di sini, seperti Rizky Febian mendapatkan 400 juta rupiah sebagai hasil lelang dari minuman atau minuman olahan seperti itu. Kemudian penjualan mobil sport oleh Arif Muhammad yang mendapatkan uang 4 miliar rupiah. Ini berarti ada transaksi jual beli di situ, tidak murni pemberian secara satu arah begitu dari para influencer ini. Apakah hal ini juga harus dikembalikan uangnya? Karena memang aset-aset kedua influencer ini pun juga sudah diambil alih begitu, sudah disita oleh petugas. Apakah itu tidak cukup untuk menjadi pengganti dari uang yang harus diselamatkan oleh negara? Ini yang menjadi pertanyaan. Berikutnya pemirsa, kita akan melihat informasi terkait dengan ciri-ciri tindak pidana pencucian uang supaya kita bisa lebih waspada begitu. Yang pertama, untuk tindak pidana pencucian uang ini berdasarkan informasi yang kami himpun, biasanya dana disimpan di sistem keuangan, baik itu dari perbankan, kemudian asuransi ataupun pasar modal. Dan kemudian cara lain yang untuk dilakukan untuk tindak pidana pencucian uang adalah transfer ke rekening lain atas nama orang lain. Jadi misalnya saya mendapatkan uang 1 miliar rupiah, kemudian supaya mengkaburkan dalam tanda kutip, ini akan saya kirim ke pihak lain yang namanya atau atas nama rekeningnya bukan atas nama saya sendiri. Nah, itu menjadi salah satu ciri-cirinya. Berikutnya adalah uang yang diperoleh itu akan dibelikan aset, dan aset tersebut akan diatasnamakan oleh orang lain. Jadi semisal saya tadi mendapatkan 1 miliar rupiah, kemudian saya akan membelikan aset, baik itu rumah ataupun mobil, dan aset tersebut, rumah ataupun mobil tersebut akan diatasnamakan oleh
orang lain. Jadi bukan atas nama saya. Sekali lagi ini tujuannya adalah untuk mengaburkan jejak kepemilikan aset berharga yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana pencucian uang. Nah, ternyata bagi para pelaku tindak pidana pencucian uang ini atau money laundry, ada hukuman yang siap menanti. Kita akan melihat di mana hukuman ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan ini adalah dendanya atau hukumannya adalah pidana penjara maksimal 20 tahun dan pidana denda 10 miliar rupiah. Jadi ada dua pidana di sini, yaitu pidana penjara dan juga pidana denda. Muncul pertanyaan berikutnya, apakah aset korban ini bisa kembali? Kita akan melihat aset korban khususnya dari aplikasi Binomo dan juga Quotex ini bisa kembali tergantung dari putusan pengadilan. Kemudian yang sebaiknya dilakukan oleh para korban dalam waktu dekat ini adalah diminta untuk membentuk paguyuban atau sebuah komunitas tersebut, korban dari Indra Kents dan juga Doni Salmanan, serta menunjuk satu orang untuk sebagai pengacara. Berikutnya setelah membentuk paguyuban dan juga menunjuk satu orang pengacara, mereka diminta untuk menginventarisir investasi, kemudian hal ini akan diajukan ke pengadilan untuk menjadi salah satu bahan putusan majelis hakim untuk di kemudian hari. Tetapi pemirsa, tidak serta-merta aset ini bisa langsung kembali kepada para korban. Karena sekali lagi saya bilang ini adalah tergantung dari putusan pengadilan berkaca pada kejadian yang menimpa para korban first travel. Kita akan melihat informasi berikutnya. Ada puluhan ribu orang pemirsa di kasus first travel, berjumlah puluhan ribu dengan nominal putaran uangnya adalah puluhan miliar rupiah juga. Tetapi ini tidak kembali kepada para korban, melainkan uang ini, puluhan miliar rupiah ini justru menjadi hak negara. Pertanyaannya, kok bisa jadi punya negara padahal itu sebetulnya milik para korban? Ternyata pada di kasus first travel adalah pengurus pengelola aset korban first travel menolak menerima pengembalian barang bukti sehingga uang puluhan miliaran rupiah itu akhirnya menjadi hak negara. Nah, pemirsa, berarti kalau kita melihat ulasan yang sudah saya paparkan tadi, berarti sebaiknya langkah terdekat yang harus segera diambil oleh para korban adalah sekali lagi membentuk suatu paguyuban, menunjuk satu orang untuk menjadi pengacara, dan juga merinci berapa saja kerugian yang mereka alami lengkap dengan buktinya. Setelah itu bisa langsung diserahkan ke pengadilan untuk menjadi salah satu bahan putusan majelis hakim nantinya. Dan diharapkan ketika kita sudah mengetahui tadi bagaimana ciri-ciri tindak pidana pencucian uang, kita bisa lebih berhati-hati ketika nantinya kita akan menerima atau diberi uang oleh seseorang. Kita harus melihat apakah ini adalah bagian dari upaya money laundry yang dilakukan atau tidak. Demikian untuk fact check kali ini. Reza, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Reno Reksa atas pemaparan komprehensifnya dalam fact check.